Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau mengevakuasi harimau Sumatera yang mati di kawasan hutan produksi Kabupaten Siak. Diduga satwa dilindungi ini mati karena terjerat kawat baja para pemburu liar. Tim BBKSDA Riau memperkirakan harimau yang sudah mati selama 10 hari. Petugas pun menemukan penjerat dari kawat baja atau yang disebut seling di leher harimau berkelamin betina ini. Petugas menduga para pemburu liar sengaja menjerat harimau yang diperkirakan berusia 8 tahun. Kasus kematian harimau akibat dibunuh pemburu liar di Kabupaten Siak juga terjadi bulan Mei 2020 yang lalu. Populasi harimau Sumatera bernama latin Panthera tigris sumatrae di Provinsi Riau terus berkurang akibat perburuan liar, kerusakan habitat, dan aktivitas industri. Semut. Terus. Kakak mobil ya, ke sini, ada mobil. Ke sana Pak, ke sana. Harimau Sumatera menjadi salah satu kekayaan satwa di Indonesia. Namun, kini keberadaannya terancam punah karena penebangan liar, pembukaan lahan, dan juga perburuan liar. Bagaimanakah sebenarnya populasi dan keberadaan harimau Sumatera saat ini? Tim Metro TV merangkum informasinya untuk Anda. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil. Harimau Sumatera jantan memiliki panjang rata-rata 92 inci dari kepala ke buntut dengan berat 300 pound. Sementara betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci dan berat 200 pound. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Ukurannya yang kecil memudahkannya menjelajahi rimba. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun, dari hutan daratan rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tidak terlindungi. Namun penghancuran habitat kini menjadi ancaman terbesar terhadap populasi harimau saat ini. Tutupan hutan di Sumatera yang terus berkurang akibat penerbangan liar maupun pembukaan lahan pertanian turut mempengaruhi jumlah dan sebaran harimau Sumatera. Efek yang sangat dirasakan adalah menyempitnya ruang gerak harimau yang memerlukan luas daerah jelajah rata-rata 100 km persegi per ekor untuk jantan dan 30 km persegi per ekor untuk betina. Berkurangnya habitat hutan akibat pembalakan liar, perambahan, dan fragmentasi habitat, serta konservasi hutan menjadi areal perkebunan, ditambah lagi dengan tingkat perburuan yang tinggi karena adanya permintaan pasar tergambar pada status populasi harimau di Sumatera. Jika pada tahun 1980-an, populasi harimau diperkirakan lebih dari 1.000 ekor, namun pada tahun 90-an, jumlah harimau diperkirakan berkisar 400 hingga 500 ekor. Sementara data terbaru dari Koalisi Pemantau Satwa Liar Dilindungi mengungkapkan, harimau Sumatera dewasa yang masih hidup saat ini diperkirakan tinggal 250 ekor. Jika pemerintah Indonesia dan semua elemen masyarakat tidak serius dalam melindungi dan melestarikannya, dalam beberapa tahun lagi harimau Sumatera akan menjadi kenangan dan hanya tercatat dalam buku pelajaran anak-anak di sekolah. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi populasi harimau Sumatera yang saat ini terus-menerus terancam oleh perburuan, kita akan langsung terhubung dengan Kepala BBKSDA Riau, Bapak Suharyono. Selamat pagi, Pak Suharyono. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak Suharyono, kita sudah mendengar bagaimana kabar penemuan harimau Sumatera mati di Siak, Riau. Sebenarnya bagaimana kondisi populasi harimau Sumatera kita miliki saat ini, Pak? Sedih sekali kita melihat terus-menerus adanya berita kematian harimau yang diakibatkan ulah manusia.
Baik, ya mungkin seperti yang pemberitaan yang sudah beredar luas, bahwasanya kondisi populasi harimau Sumatera memang cukup memprihatinkan. Tentunya ini akibat dari sebuah proses tadi seperti yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, fragmentasi terhadap habitat yang secara masif tetap masih terjadi di hampir di seluruh wilayah di Riau ini. Fragmentasi itu bisa terjadi karena ada sebuah aktivitas kepentingan di luar kehutanan, tapi juga aktivitas di dalam kepentingan kehutanan itu sendiri, pembangunan kehutanan yang ada di dalam itu sendiri. Nah, akibat dari sebuah fragmentasi ini, tentunya ruang gerak dari harimau ini otomatis akan berkurang. Nah, kemampuan jelajah dia, kemampuan jelajah harimau dewasa ini cukup luas. Nah, dengan berkurangnya kawasan tempat ruang hidup dia, otomatis dia akan berjalan di mana dulunya itu adalah ruang jelajah dia, sekarang sudah menjadi kebun, sekarang sudah menjadi HTI, sekarang sudah menjadi perkampungan bahkan. Yeah. Nah, dengan dasar tersebut otomatis akan semakin sering terjadi pertemuan antara harimau dengan manusia. Yang pertama. Yang kedua, kehadiran harimau yang sebenarnya itu di rumahnya sendiri menjadi sebuah masalah bagi manusia yang melakukan aktivitas ada di situ. Akibat berikutnya ya tadi harimau sering menjadi sebuah korban karena aktivitas manusia. Korban secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita lihat kasus yang baru saja terjadi, Pak Suharyono, ini di mana harimau terjerat kawat baja di lehernya. Ini apakah terjadi di wilayahnya atau tempat tinggalnya harimau ini sendiri atau seperti apa saat penemuan ini? Iya, betul. Di Provinsi Riau itu memiliki 8 kantong harimau, 8 kantong populasi harimau yang tersebar. Nah, salah satunya adalah di kantong landscape-nya Diam Siak Kecil. Nah, Diam Siak Kecil ya sampai ke titik tadi yang tempat TKP, tempat kematian harimau terakhir tadi. Dia punya ruang jelajah yang cukup luas di sana, tapi faktanya bahwa di situ, di tempat terjeratnya itu sudah berubah menjadi kebun sawit. Nah, ternyata pemasang jerat itu kebanyakan berada di areal-areal yang sekarang sudah terfragmentasi tadi. Alasan untuk berburu babi lah dan tapi faktanya tadi bahwa yang menjadi korban tidak hanya babi seperti tadasnya, tapi seperti harimau. Apalagi kalau melihat kasus terakhir. Berarti untuk kawat yang terjerat di leher itu slingnya, ya. Berarti kawat yang terjerat di leher itu karena apa, Pak? Ya itu, slingnya itu sling vertikal. Hampir semua orang pemerhati konservasi harimau itu menyatakan bahwa itu bukan jerat babi. Itu jerat memang yang ditujukan untuk harimau karena menggunakan sling yang cukup besar dan vertikal pas di leher itu. Itu niat untuk membunuh istilah. Berarti memang itu untuk menjerat harimau dan bukan untuk menjerat hewan lainnya seperti babi. Berarti bisa dipatahkan langsung ya Pak Suharyono? Patut diduga bahwa itu memang ditujukan untuk harimau dengan sling sebatu. Karena kalau untuk pemburu babi yang memasang jerat babi, slingnya sling kecil, sling kecil bukan sling besar gitu. Nah, apa yang menjadi incaran dari para pembunuh atau pemburu harimau ini, Pak? Karena kan beberapa bulan yang lalu, bulan Mei juga ditemukan harimau yang juga mati akibat pemburuan liar. Apa sebenarnya? Ya, saya kira ini sudah menjadi banyak orang yang berpikiran dengan memiliki bagian-bagian tubuh dari harimau ini dan itu cerita-cerita yang dikembangkan yang sebenarnya tidak ada bukti ilmiahnya sama sekali, tapi itu yang menjadi daya tarik bagi para pemburu liar. Padahal kami dari tahun 2018 sudah menyatakan perang terhadap para pemasang jerat itu sendiri. Untuk tahun 2020 ini kami sudah melakukan operasi terus-menerus dan sudah lebih dari 200 jerat di seluruh wilayah Riau ini sudah kita amankan. Tapi tetap saja kita masih ada saja yang masih berusaha untuk memasang-masang jerat. Tentunya ini masih ada menurut pantauan dan juga
menurut pantauan Bapak dan juga tim BKSDA sendiri, ada berapa pemburu yang saat ini dalam pantauan? Apakah ini merupakan sindikat besar kah, atau mereka bergerak sendiri-sendiri kah, atau seperti apa Pak Suharyono? Ya, kami tidak bisa mengatakan jumlah pemburu ya, karena itu sporadis dan tidak ada orang yang mengaku pemburu, tidak ada. Tapi setidaknya bahwa dengan keberadaan jerat yang hampir setiap bulan kami lakukan operasi bisa 2-3 kali dalam 1 bulan, itu bisa menunjukkan bahwasanya memang masih ada aktivitas perburuan. Tentunya Sindikat bukan tapi Pak? Apakah itu sistematis kah, atau memang hanya sporadis saja? Saya kira ada supply and demand, pasti. Ada yang menunggu, ada yang menerima setoran dan seterusnya. Ada yang meminta sehingga masyarakat ada yang bergerak seperti itu. Okay. Dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu. Okay. Untuk ancaman hukumnya sendiri apa, Pak Suharyono? Sebenarnya untuk ancaman hukuman yang sudah terakhir yang jerat harimau di Kabupaten Kuansing sudah cukup bagus dengan ancaman 5 tahun tapi divonis 4 tahun dan denda 100 juta. Saya kira juga sudah memberikan efek jerah bagi para pegiat pemburu perburuan liar. Tapi sekali lagi sebenarnya kami berharap bahwa ini kasus terakhir kematian harimau ini mestinya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita sama-sama, para pemegang kebun, izin kebun, kemudian pemegang konsesi, sama-sama kita menjaga kawasannya. Nggak mungkin kalau hanya kami dari Balai Besar KSDA Riau dengan jumlah personil yang sangat terbatas, sementara coverage yang harus kami amankan seluruh provinsi atau bahkan 2 provinsi. Saya kira sangat terbatas. Kami pada kesempatan ini kami berharap tentunya untuk seluruh pihak dari swasta maupun pemerintah maupun para penegak hukum lainnya, kita berharap mari kita sama-sama lah untuk menjaga harimau Sumatera ini yang ya semakin memprihatinkan kondisinya dan populasinya di wilayah Sumatera ini. Baik Pak Suharyono, berarti kembali lagi ke kerjasama, dan salah satu yang paling penting juga adalah untuk memutuskan adanya demand itu sendiri sehingga supply tidak akan ada pasarnya lagi Pak Suharyono. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia pagi hari ini.